Makanya kalau Al-Quran bilang apa itu jangan dibantah. Allah udah mengajarkan Yesus Tuhan, kamu bantah-bantah, kamu lawan-lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Madya. Di video kali ini Madya akan menampilkan mereview dari akun Kiamat dan kawan-kawannya para konco-konconya, kru-krunya, yang mana mereka di akun TikTok itu banyak sekali melakukan tuduhan-tuduhan, framing yang negatif terhadap Al-Quran maupun Al-Hadis Oleh karena itu, agar tidak ada hal-hal yang framing mereka ini berjalan atau fitnahan mereka ini loss, maka di sini Madya akan berusaha untuk menjawab semampu Madya Oke, kita simak saja apa saja yang mereka coba tuduhkan terhadap ajaran Islam. Mari kita simak. Makanya kalau Al-Quran bilang apa itu jangan dibantah. Allah udah mengajarkan Yesus Tuhan, kamu bantah-bantah, kamu lawan-lawan, kamu minder sama ajaran Allah. Ini sebenarnya yang Islam itu siapa? Kristen atau kamu? Kristen itu mencintai Allah karena Allah itu mentuhankan Yesus. Allah mensiarkan Yesus itu juru selamat Tuhan, wajihan fi dunia wal akhirat. Hanya satu-satunya sosok yang terkemuka di dunia dan akhirat sebagai Tuhan itu Tuhan Yesus. Isa. Nggak ada Musa, Zulkifli, apa kayak begitu. Muhammad aja enggak. Muhammad tuh nggak terkemuka di dunia dan akhirat, bro. Nggak ada ayatnya, jangan bermimpi lah. Baik, kita bisa lihat sama-sama yang disampaikan oleh orang-orang kafir ini terhadap ajaran Islam itu oleh Kiamat dan kawan-kawannya, termasuk di dalamnya yaitu Khalifah Malik namanya, inisialnya, namanya itu menghujat seperti itu terhadap ajaran Islam Ada beberapa poin yang akan Madya tanggapin. Yang pertama, dari apa yang disampaikan oleh Kiamat dan kawan-kawannya itu, dia di sini menyamakan antara Yesus dengan Isa Al-Masih Nah, itu artinya ajaran Kristen yang disampaikan oleh Kiamat dan Khalifah Malik itu ternyata dia menerima persamaan antara Yesus dengan Isa Al-Masih. Nah, itu artinya mereka mengakuin bahwa Isa Al-Masih di dalam Al-Quran disamakan oleh ajaran mereka yaitu Yesus. Nah, kemudian mereka coba untuk memasukin materi dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, bagaimana ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang Yesus atau Isa Al-Masih yang disamakan oleh Kiamat dan Khalifah Malik ini yang berapologet ini, ternyata ajaran Kristen menyamakan antara Yesus dengan Isa. Itu dulu poinnya. Yang pertama yang kita bisa tangkap dari yang disampaikan oleh orang-orang kafir ini kepada ajaran Islam. Oke. Kemudian yang kedua adalah posisinya kedudukan Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Nah, ini yang kita bahas Apakah benar yang dituduhkan oleh Kiamat dan kawan-kawannya ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakuin Isa atau Yesus itu sebagai Tuhan, bahwa Allah mengakui dia sebagai Tuhan. Nah, ini kan fitnahan yang sangat luar biasa terhadap ajaran Islam. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran itu jelas sekali dalilnya yang mengatakan bahwa Nabi Isa atau Nabi Yesus mereka samakan itu adalah hanya sebagai Nabi dan Rasul saja Dalilnya di dalam Al-Quran bisa kita simak Mari kita simak dulu dalilnya. Oke. Baiklah, di sini Madya akan dudukan dulu dasar dari Isa Al-Masih atau Yesus yang mereka samakan dengan Isa Al-Masih ini hanya sebagai Nabi dan Rasul yang tak lain adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Sang Pencipta itu sendiri Dasarnya di mana? Di dalam Quran salah satunya yaitu An-Nisa ayat 171. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ahlal kitabi la tagalu fi dinikum wa la taqulu allallahi illal haq. Innamal masihu Isa banu Maryam rasulullahi wa kalimatuh alqaha ila Maryama wa ruhum min fa aminu billahi wa rusulih wa la taqulu salasah intahu khairal lakum innamallahu ila wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Wahai ahli kitab, janganlah melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Isa Al-Masih putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan ruh darinya, maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Lebih baik bagimu sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Nah, dari Quran surah An-Nisa ayat 171 ini salah satunya ya ayat yang menegaskan bahwa Isa Al-Masih atau disamakan oleh Ki Ahmad dan Khalifah Malik ini itu hanya Yesus ya, berarti hanya sebagai nabi dan rasul saja, bukan Tuhan ya. Ini kita bisa lihat tadi sudah kita bacakan dalilnya di dalam Quran ini. Ternyata hanya sebagai utusan, bukan Tuhan, apalagi Tuhan yang berposisi esanya itu tidak murni lagi ya. Tuhan tetapi esanya nggak murni lagi. Nah, itu sangat terbantahkan dalam Islam, karena dalam Islam itu esanya itu betul-betul murni, tidak memerlukan kepribadian atau hal-hal lain dalam menyekutukan Tuhan ya. Karena kalau Tuhan itu memerlukan kepribadian atau hal-hal yang berhubungan, apalagi sampai 3 kepribadiannya, itu menunjukkan kelemahan Tuhan. Kalau dalam Islam seperti itu, artinya Tuhan tidak mampu berdiri sendiri, qiyamuhu binafsihi, tergantung dengan yang lain. Itu menunjukkan kelemahan Tuhan. Kalau dalam Islam seperti itu, terbantahkan atau bertentangan dengan tauhid, yaitu sifat 20 qiyamuhu binafsihi. Jadi poinnya apa? Poinnya Isa Al-Masih yang disamakan oleh Khalifah Malik ini dengan Yesus itu ternyata hanya sebagai nabi dan rasul saja. Ya, yang diutus pada kebetulan pada saat itu diutus untuk Bani Israel ya, orang Yahudi. Nah, di sini poinnya ya. Oke, kita akan tanggapi nanti poin-poin yang berikutnya ya. Oke, kita lanjut. Baik, di sini ya Kiamat dan konco-konconya yaitu Malik Ferguson ini juga menyorotin makna yaitu terkemuka di dunia maupun akhirat ya. Apa sih maksudnya Isa Al-Masih itu terkemuka di dunia ataupun di akhirat? Maksudnya adalah beliau itu terpilih sebagai nabi dan rasul ya di dunia ini. Itu maksudnya terkemuka di dunia. Kemudian terpilih di akhirat itu maksudnya beliau juga salah satu nabi dan rasul yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya terpilih juga sebagai nabi yang pilihan ya, selain daripada Musa, Ibrahim, Nabi Muhammad. Nah, jadi seperti itu. Jadi maksudnya terkemuka di dunia akhirat ini bukan berarti beliau itu Tuhan gitu loh. Nah, tetapi karena framing dan hujatan dari orang-orang kafir ini mengatakan dengan terkemuka di dunia dan akhirat itu tidak ada yang lain, katanya itu terbantahkan ya. Karena apa?
Karena masing-masing utusan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya ke dunia ini, bernabi-nabi itu macam-macam gelar yang diberikan Allah ya. Kalau Nabi Musa ya itu diberikan keistimewaan ya, juga dia diberikan kehormatan terhormat ya. Itu sesuai dengan ayat-ayatnya juga, ada diberikan gelar yang terhormat ya, dihormatin, yang diutamakan. Ada ayatnya, nanti Made tampilkan seperti ini ya. Untuk Nabi Musa, kita bahas dulu ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina ajaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa, maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan, dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini jelas ya, ayat Al-Qur'an ini memberikan gelar istimewa juga kepada Nabi Musa, yaitu terhormat ya. Kalau Nabi Isa atau Yesus sebagai nabi dan rasul itu diberi gelar yaitu terkemuka di dunia dan akhirat. Nah, sedangkan Nabi Musa ini gelarnya terhormat. Nah, jadi masing-masing nabi-nabi itu masing-masing ada keistimewaan tersendiri ya, sesuai dengan kebutuhannya, atau gelar yang diberikan itu ada maksudnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an. Tetapi poinnya, gelar-gelar seperti itu, seperti terkemuka di dunia akhirat, terhormat, itu bukan berarti menunjukkan status nabi dan rasul itu menjadi Tuhan gitu loh ya. Bukan berarti sebagai nabi dan Tuhan, atau nabi dan rasul bukan berarti nabi itu menjadi Tuhan, seperti yang dituduhkan oleh Kiamat dan kawan-kawannya ini gitu loh. Nah, ini poinnya ya. Jadi kalau ditanya, oh ternyata yang terkemuka itu hanya Isa Al-Masih, ya bukan seperti itu jawabannya. Karena Isa Al-Masih bukan terhormat juga. Dalam hal ini tidak ada ayatnya, dalilnya di Al-Quran Isa Al-Masih terhormat seperti Nabi Musa. Nah, begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW, itu juga punya keistimewaan tersendiri, gelar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau ya. Bukan terhormat, bukan terkemuka, tetapi gelarnya adalah rahmatan lil alamin. Nah, ini kita bisa lihat ya di dalam Al-Qur'an juga gelar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau ya. Beliau menjadi rahmat bagi seluruh alam ya, baik alam yang di dunia maupun alam di akhirat nanti gitu loh. Nah, seperti itu poinnya. Menjadi rahmat itu menjadi apa? Sebagai suatu yang sangat mulia juga kedudukannya ini, gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dimiliki oleh Isa Al-Masih maupun Musa. Jadi masing-masing ini tersendiri ya. Kita lihat dalilnya ya di dalam Al-Qur'an. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmatan bagi seluruh alam. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, kita bisa lihat keistimewaan Nabi Muhammad SAW ya. Beliau juga diberi gelar ya, diberi gelar menjadi rahmat untuk seluruh alam, baik alam di sebelum lahir, alam rahim, kemudian alam dunia, kemudian alam kubur, kemudian alam akhirat, kemudian alam penantian ya, alam yang kita ditunggu-tunggu, yaitu ke dalam surga. Nah, jadi menjadi rahmat ya
seluruh alam pada saat Nabi Muhammad itu diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada yang dimiliki oleh nabi-nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi poinnya apa? Poinnya kalau gelar-gelar ini dipitnahkan, dipramingkan oleh Kiamat dan kawan-kawannya, Malik Ferguson itu ada keistimewaannya, menganggap bahwa dengan gelar itu menjadi Tuhan, itu bakal patah atau terbantahkan, ya. Karena apa? Karena semua utusan baik nabi dan rasul itu walaupun diberikan mukjizat, keistimewaan tersendiri bagi umatnya masing-masing, itu bukan berarti menjadikan dia Tuhan, ya, seperti itu. Ini yang membedakan antara ajaran orang-orang pengikut Paulus ini dengan ajaran Islam, ya. Ini yang membedakan jauh sekali, ya. Kalau ajaran pengikut Paulus itu menjadikan Nabi Isa atau Yesus itu sebagai Tuhannya, sedangkan Islam, ya, menjadikan Nabi Isa atau Yesus itu hanya sebagai nabi dan rasul saja. Karena mukjizat, gelar yang diberikan itu bukan menandakan dia menjadi Tuhan atau dilantik menjadi Tuhan, bukan seperti itu di dalam ajaran Islam, ya. Oke, mungkin demikian ini, ya, yang Madia bisa sampaikan untuk menjawab tuduhan-tuduhan dari para pengikut Paulus ini, ya, yang menjadikan nabinya itu dilantik menjadi Tuhan, ya, seperti itu. Oke, demikian yang Madia bisa sampaikan. Kurang lebihnya Madia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.